Coba berhenti sebentar. Tarik napas pelan. Lalu pikirkan satu hal dengan jujur di dalam hati. Jika saat ini penghasilanmu sekitar 3 juta rupiah sebulan dan kita sudah hidup di tahun 2026, apakah kamu benar-benar merasa aman secara finansial? Bukan sekadar masih bisa makan atau masih mampu membayar kos. Bukan juga sekadar bertahan sampai gajian berikutnya. Yang dimaksud aman di sini adalah perasaan tenang. Tidak deg-degan setiap akhir bulan. Tidak cemas saat tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Tidak merasa uang selalu menghilang tanpa benar-benar tahu kemana perginya. Kenyataannya, hidup dengan penghasilan 3 juta rupiah hari ini sering terasa seperti berjalan di jalur sempit. Setiap langkah harus dihitung. Setiap pengeluaran harus dipikirkan 2 kali. Hari kerja dimulai sejak pagi. Berangkat ketika matahari belum terlalu tinggi. Pulang saat langit mulai gelap. Energi terkuras. Waktu habis di jalan atau di tempat kerja. Namun ketika melihat kondisi keuangan, rasanya tidak banyak yang berubah. Bukan karena kurang bekerja keras. Bukan juga karena tidak punya niat memperbaiki hidup. Masalahnya sederhana tapi berat. Biaya hidup terus naik. Harga makanan perlahan bertambah. Ongkos transportasi meningkat. Tagihan internet, pulsa, listrik, semua ikut bergerak naik. Hal-hal kecil yang dulu terasa ringan sekarang mulai terasa menekan. Uang 3 juta rupiah yang dulu terasa cukup untuk bernapas sekarang sering hanya cukup untuk bertahan. Belum lagi jika ada cicilan. Entah cicilan motor, cicilan ponsel, atau kewajiban bulanan lain yang dulu diambil dengan niat mempermudah hidup. Awalnya terasa ringan. Lama-lama justru seperti tali yang mengikat. Begitu gaji masuk, sebagian langsung pergi. Sewa tempat tinggal, makan, transportasi, tagihan. Semua sudah menunggu. Dan seringkali, sebelum uang itu benar-benar sempat dinikmati, jumlahnya sudah jauh berkurang. Yang tersisa bukan rasa lega, tapi rasa was-was. Karena di kepala muncul pertanyaan yang sama setiap bulan. Cukup tidak sampai akhir bulan nanti? Di saat yang sama, ada tekanan lain yang tidak terlihat, tapi terasa kuat. Tekanan sosial. Lingkungan sekitar terlihat bergerak cepat. Nongkrong di kafe, jalan-jalan, beli barang baru, upgrade ini itu. Media sosial membuat semuanya terlihat mudah. Foto liburan muncul. Orang lain terlihat berhasil. Hidup mereka tampak selalu naik level. Tanpa sadar muncul perasaan tertinggal. Padahal yang terlihat hanya potongan terbaik dari hidup orang lain. Sementara hidup sendiri masih sibuk mengatur cara bertahan. Di titik seperti ini, pikiran sering mulai menyalahkan diri sendiri. Merasa kurang pintar mengatur uang. Merasa terlalu boros. Merasa tidak cukup disiplin. Padahal ada satu kenyataan yang sering terlewat. Hidup di zaman sekarang memang mahal untuk dijalani. Dan bertahan dengan penghasilan 3 juta rupiah di tengah kondisi seperti ini bukan hal yang mudah. Kalau kamu masih menonton sampai bagian ini, kemungkinan besar topik ini terasa dekat dengan hidupmu. Karena pembahasan ini memang dibuat untuk orang-orang yang sedang menjalani realita itu. Masuk ke tahun 2026, ada satu perasaan yang makin sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Hidup terasa makin sempit. Bukan karena malas bekerja. Bukan karena tidak mau berusaha lebih keras. Justru sebaliknya. Aktivitas terasa semakin padat, pekerjaan semakin menuntut, tapi ruang bernapas dalam urusan keuangan terasa makin kecil. Penghasilan 3 juta rupiah sebulan sekarang sering terasa seperti uang yang harus diputar dengan sangat hati-hati. Harga makanan naik sedikit demi sedikit. Ongkos transportasi bertambah. Biaya tempat tinggal ikut menyesuaikan. Bahkan kebutuhan sederhana seperti sabun, kopi sachet, atau paket internet pun terasa semakin mahal dibanding beberapa tahun lalu. Hal-hal kecil yang dulu tidak terlalu dipikirkan sekarang mulai harus dihitung. Setiap pengeluaran jadi keputusan. Setiap keputusan terasa penting. Dalam kondisi seperti ini, muncul pola yang hampir sama setiap bulan. Awal bulan biasanya dimulai dengan niat baik. Ada keinginan untuk lebih rapi mengatur uang. Ada rencana untuk menyisihkan sebagian sebagai tabungan. Namun ketika pertengahan bulan datang, realita mulai mengambil alih. Ada kebutuhan tambahan. Ada undangan acara.
Ada pengeluaran yang sebelumnya tidak masuk rencana. Sedikit demi sedikit uang mulai berkurang. Akhirnya, tabungan kembali ditunda. Bukan karena tidak ingin menabung, tapi karena kondisi terasa tidak memungkinkan. Di titik ini penting untuk memahami satu hal yang sering disalahpahami. Situasi seperti ini bukan otomatis berarti seseorang tidak disiplin atau tidak pandai mengatur keuangan. Lingkungan hidup hari ini memang tidak terlalu ramah bagi penghasilan kecil. Biaya hidup bergerak naik lebih cepat dibandingkan kenaikan penghasilan banyak orang. Akibatnya, ruang untuk bernapas semakin sempit. Tanpa strategi yang jelas, gaji berapapun bisa terasa habis begitu saja. Ketika penghasilan naik sedikit, gaya hidup sering ikut naik. Saat uang bertambah, pengeluaran juga bertambah. Akhirnya kondisi tetap sama, bekerja keras, lelah, tetapi merasa tidak benar-benar maju. Seperti berlari di treadmill, bergerak terus, tapi posisi tetap di tempat yang sama. Jika pola seperti ini dibiarkan bertahun-tahun, bukan hanya uang yang terkuras, pikiran juga ikut lelah. Lelah menghitung pengeluaran, lelah menahan keinginan, lelah berharap bulan depan akan lebih ringan. Karena itu sebelum membahas cara membagi uang atau strategi menabung, ada satu hal yang perlu disadari terlebih dahulu. Kondisi ini tidak sedang dialami sendirian. Banyak orang sedang menjalani perjuangan yang sama. Berusaha hidup layak dengan penghasilan yang terbatas, sambil tetap menjaga kesehatan mental dan harapan terhadap masa depan. Masalahnya bukan pada nilai dirimu sebagai manusia. Masalahnya hanya satu. Hidup hari ini menuntut lebih banyak daripada yang sering dipersiapkan. Di titik ini ada satu hal penting yang perlu diluruskan terlebih dulu. Gaji 3 juta rupiah bukan label yang menentukan nilai hidup seseorang. Angka di slip gaji sering membuat orang merasa kecil. Seolah hidup dinilai dari berapa banyak angka nol yang tertulis di sana. Padahal penghasilan hanyalah kondisi saat ini, bukan identitas, dan jelas bukan garis akhir dari perjalanan hidup. Uang memang penting. Tidak ada yang menyangkal itu. Uang membantu memenuhi kebutuhan, memberi rasa aman, dan membuka pilihan dalam hidup. Namun nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh jumlah penghasilannya. Yang jauh lebih menentukan adalah seberapa besar kendali terhadap uang tersebut. Dua orang dengan penghasilan yang sama bisa menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Yang satu hidup dalam tekanan. Uang selalu terasa kurang. Setiap bulan terasa berat. Pikiran dipenuhi kecemasan karena tidak tahu bagaimana menghadapi kejadian tak terduga. Sementara yang lain mungkin hidup sederhana, tetapi lebih tenang. Pengeluarannya rapi, arah uangnya jelas. Ketika ada masalah, setidaknya sudah ada sedikit pegangan. Perbedaannya bukan di jumlah uang. Perbedaannya ada di cara mengelola dan cara memandang uang. Pada fase penghasilan 3 juta rupiah, tujuan hidup bukan langsung menjadi kaya. Bukan juga langsung investasi besar-besaran atau mengejar gaya hidup tertentu. Tujuan paling realistis di fase ini adalah bertahan dengan cerdas. Bertahan tanpa membuat diri sendiri hancur secara mental. Bertahan sambil perlahan membangun fondasi keuangan yang lebih kuat. Sering ada dorongan untuk langsung melompat ke tahap berikutnya. Ingin cepat punya investasi. Ingin cepat punya tabungan besar. Ingin cepat terlihat berhasil. Namun ketika pondasinya belum kuat, lompatan seperti itu justru membuat kondisi semakin rapuh. Hidup yang stabil selalu dimulai dari kemampuan bertahan. Ketika pengeluaran mulai tertata, pikiran menjadi lebih tenang. Ketika arah uang mulai jelas, rasa percaya diri perlahan ikut tumbuh. Ada satu hal sederhana yang sering dilupakan, hidup yang terkendali tidak selalu berarti hidup yang mewah. Orang dengan penghasilan 3 juta rupiah yang memiliki sistem sederhana dalam mengatur uang bisa hidup jauh lebih tenang dibanding seseorang yang berpenghasilan lebih tinggi tetapi hidup tanpa arah. Ketika uang punya tujuan, tekanan berkurang. Ketika hidup punya struktur, kecemasan ikut menurun. Dan saat berhenti membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, fokus mulai kembali ke tempat yang paling penting, kehidupan sendiri. Dari sinilah perubahan kecil mulai muncul. Langkahnya mungkin tidak besar, tidak terlihat dramatis. Namun perlahan-lahan mulai terasa bahwa hidup tidak sepenuhnya berada di luar kendali. Setelah pola pikir ini terbentuk, barulah pembahasan berikutnya menjadi lebih masuk akal. Karena tanpa cara berpikir yang tepat,
Strategi keuangan paling bagus sekalipun biasanya tidak akan bertahan lama. Sekarang masuk ke bagian yang paling sering membuat orang bingung. Bagaimana sebenarnya mengatur gaji 3 juta rupiah supaya hidup tidak terasa sesak setiap bulan? Pertama perlu dipahami dulu satu hal. Tidak ada pembagian uang yang sempurna. Tidak ada rumus sakti yang cocok untuk semua orang. Setiap orang punya kondisi yang berbeda. Ada yang tinggal di kos, ada yang tinggal dengan keluarga. Ada yang punya cicilan, ada yang tidak. Ada yang harus membantu orang tua, ada juga yang hanya menanggung diri sendiri. Jadi pembahasan ini bukan aturan kaku. Ini lebih seperti kerangka sederhana, agar uang punya arah yang jelas. Bagian pertama adalah kebutuhan wajib. Ini adalah pengeluaran yang tidak bisa dihindari. Tempat tinggal, makan sehari-hari, transportasi untuk bekerja, serta kebutuhan dasar seperti pulsa atau internet. Pada penghasilan 3 juta rupiah, bagian ini biasanya mengambil porsi terbesar. Karena itu penting sekali menjaga agar kebutuhan wajib tetap realistis. Bukan berdasarkan gengsi, bukan juga berdasarkan kebiasaan orang lain, tapi benar-benar sesuai kemampuan. Tempat tinggal tidak harus paling nyaman selama masih layak. Pilihan makan juga tidak harus selalu mahal. Menyesuaikan standar hidup bukan berarti kalah dalam hidup. Justru itu bentuk strategi. Setelah kebutuhan wajib, bagian kedua adalah tabungan dan dana darurat. Di fase ini, kata menabung sering terasa seperti sesuatu yang sulit dilakukan. Namun yang perlu diubah bukan jumlahnya, melainkan kebiasaannya. Tabungan tidak harus langsung besar. Yang penting ada. Meski hanya puluhan ribu atau 100 ribu, menyisihkan uang di awal bulan adalah langkah penting. Itu tanda bahwa masa depan mulai diperhatikan. Dana darurat juga punya fungsi yang sangat penting. Bukan untuk dipakai bersenang-senang, tapi untuk melindungi diri dari kepanikan ketika ada hal tak terduga. Tanpa dana darurat, satu masalah kecil bisa berubah menjadi tekanan besar. Bagian ketiga adalah gaya hidup. Istilah ini sering disalahpahami. Gaya hidup tidak selalu berarti pengeluaran mewah. Gaya hidup adalah ruang kecil untuk menikmati hidup. Bisa berupa nongkrong sesekali, jajan makanan favorit, menonton film, atau sekadar membeli sesuatu yang membuat hati senang. Hidup yang terlalu keras tanpa jeda justru berbahaya. Tekanan yang terlalu lama biasanya berujung pada pengeluaran impulsif yang jauh lebih besar. Karena itu gaya hidup tetap perlu ada, tetapi porsinya harus jelas. Yang terakhir adalah dana fleksibel. Ini adalah uang yang tidak diberi aturan terlalu ketat. Digunakan untuk hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Misalnya membantu keluarga, kebutuhan mendadak, atau pengeluaran kecil yang muncul tiba-tiba. Tanpa dana seperti ini, setiap kejadian kecil bisa terasa seperti masalah besar. Tujuan dari semua pembagian ini sebenarnya sederhana, memberi nama pada uang. Ketika uang punya fungsi yang jelas, perasaan panik biasanya ikut berkurang. Karena uang tidak lagi terasa hilang begitu saja. Setiap rupiah memiliki tempatnya sendiri. Setelah semua pembahasan tadi, ada satu hal yang perlu diingat baik-baik. Hidup dengan gaji 3 juta rupiah hari ini bukan sesuatu yang perlu dipermalukan. Itu hanya kondisi saat ini. Bukan label yang harus dibawa selamanya. Setiap orang memulai perjalanan hidup dari titik yang berbeda. Ada yang jalannya terbuka lebar sejak awal. Ada juga yang harus berjalan lebih pelan sambil belajar mengatur langkah. Langkah yang pelan bukan berarti langkah yang salah. Selama masih bergerak, selama masih mau memperbaiki cara hidup sedikit demi sedikit, arah masa depan tetap bisa berubah. Masalah yang sebenarnya bukan terletak pada kecilnya penghasilan. Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika seseorang berhenti mencoba mengatur hidupnya sendiri. Saat mulai merasa percuma menabung. Saat merasa tidak ada gunanya mengatur pengeluaran. Saat merasa hidup sudah ditentukan dan tidak ada yang bisa diperbaiki. Di titik itulah keadaan benar-benar mulai memburuk. Karena hidup berjalan tanpa arah. Setiap keputusan kecil yang diambil hari ini sebenarnya sedang membentuk kehidupan di masa depan. Saat memilih menyisihkan sedikit uang di awal bulan, walau jumlahnya kecil. Saat berani menolak ajakan yang tidak sesuai kondisi keuangan. Saat mulai belajar memahami bagaimana uang bekerja. Semua langkah itu terlihat sederhana. Tidak terlihat hebat. Tidak membuat hidup langsung berubah drastis.
Namun jika dilakukan terus-menerus, dampaknya akan terasa beberapa tahun ke depan. Uang yang awalnya hanya puluhan ribu bisa berubah menjadi kebiasaan menabung. Kebiasaan kecil itu kemudian menjadi fondasi rasa aman. Begitu juga dengan cara berpikir. Ketika seseorang berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain, pikiran menjadi lebih ringan. Fokus tidak lagi pada siapa yang terlihat lebih berhasil, tetapi pada bagaimana memperbaiki kehidupan sendiri. Hidup yang layak tidak selalu berarti hidup yang terlihat mewah. Hidup yang layak adalah ketika kebutuhan dasar terpenuhi, pikiran lebih tenang, dan setiap bulan tidak dipenuhi kecemasan tentang uang. Tidur lebih nyenyak seringkali jauh lebih berharga daripada terlihat kaya di depan orang lain. Dan semua itu bisa dimulai dari satu keputusan sederhana, mulai mengendalikan uang, sekecil apapun jumlahnya. Jika hari ini masih berada di fase bertahan, itu tidak masalah. Bertahan dengan sadar justru menunjukkan kekuatan. Dari kemampuan bertahan itulah fondasi kehidupan yang lebih stabil perlahan terbentuk. Tidak ada perubahan besar yang lahir dari satu malam. Namun perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus hampir selalu membawa hasil yang tidak disangka-sangka di masa depan. Perjalanan memperbaiki keuangan memang tidak selalu mudah. Namun setiap langkah kecil tetap berarti. Dan selama langkah itu masih diambil, masa depan belum pernah benar-benar tertutup.